Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Ardiansyah Zulkarnain, kelas TI 25C3 jurusan Teknik Informatika. Pada video ujian akhir semester ini, semester pendidikan agama Islam, saya akan membahas salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan iman kepada qada dan qadar, yaitu kesalahpahaman tentang takdir dan juga rezeki. Tema ini saya ambil atau saya pilih karena masih banyak yang memahami takdir secara keliru atau secara asal-asalan, dan sehingga berdampak pada sikap hidup yang pasrah tanpa usaha. Iman kepada qada dan qadar seharusnya membentuk pribadi yang bertanggung jawab, optimis, dan tidak mudah menyerah. Dalam kehidupan masyarakat, sering kita dengar ungkapan kalau rezeki sudah ada yang ngatur, tidak perlu terlalu capek bekerja, atau sudah takdir hidup miskin. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa takdir sering dijadikan alasan untuk bermalas-malasan atau menyerah pada keadaan. Fenomena ini menandakan adanya pemahaman yang belum tepat tentang iman kepada qada dan qadar, sehingga perlu diluruskan agar sesuai dengan ajaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada qada dan qadar terlebih dahulu. Iman kepada qada dan qadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali dengan ilmu dan kehendaknya. Qada adalah ketetapan Allah sejak dahulu kala yang sebelum kehidupan manusia atau manusia itu dibuat, dan sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari ketetapan tersebut dalam kehidupan nyata. Namun perlu kita pahami bahwa ketetapan Allah tidak menghilangkan peran manusia. Allah memberikan akal, tenaga, dan pilihan kepada manusia agar dapat berusaha dan menentukan jalan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, iman kepada qada dan qadar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi meyakini bahwa usaha manusia tetap harus didukung dan tetap berada dalam keadaan ketentuan Allah. Dan banyak permasalahan yang sering terjadi di para masyarakat juga, salah satunya berbentuk kesalahpahaman terhadap takdir adalah dalam hal rezeki. Banyak orang menganggap bahwa kalau rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka bekerja keras atau meningkatkan kemampuan dianggap sudah tidak perlu atau tidak terlalu penting. Akibat dari pemahaman ini, sebagian orang menjadi pasif, mudah bergantung pada orang lain, dan menyalahkan takdir ketika hidupnya sulit. Padahal rezeki yang sering atau yang sempit seringkali disebabkan oleh kurangnya usaha, bukan karena Allah tidak adil. Dan dalam hadis pun, sama dalam dalil pun, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil kerja kerasnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 272. Hadis ini merujuk bahwa bekerja adalah perbuatan mulia dan bagian dari keimanan. Dan Rasulullah juga bersabda, ikatlah untamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2517. Hadis ini menegaskan bahwa tawakal tidak boleh dilakukan sebelum usaha. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Dalil ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila salatmu telah selesai,
maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan mencarilah karunia Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah dan usaha harus berjalan seimbang. Dan hikmah iman kepada qada dan qadar, yaitu pemahaman yang benar tentang qada dan qadar akan membentuk pribadi yang kuat secara mental dan spiritual. Seseorang akan bersungguh-sungguh dan berusaha, namun tetap ikhlas menerima hasilnya. Keberhasilan tidak menjadikan sombong dan kegagalan tidak membuatnya putus asa, karena semuanya diyakini sebagai bagian dari ketentuan Allah yang penuh hikmah. Dan khususnya generasi muda dan mahasiswa tidak menjadikan takdir sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, iman kepada qada dan qadar harus dijadikan motivasi untuk terus berusaha, berdoa, dan memperbaiki diri. Dengan menggabungkan ikhtiar dan doa dan tawakal, maka iman kepada qada dan qadar akan tercerminkan dalam kehidupan nyata. Dan saya pun menyadari bahwa iman kepada qada dan qadar bukan tentang menunggu rezeki datang, melainkan tentang menjemput dengan usaha yang halal dan sungguh-sungguh. Takdir bukan alasan untuk berhenti, tetapi penguat hati agar tetap optimis dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemahaman ini dapat meningkatkan iman dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Terima kasih sebelumnya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dan atau kurangnya pemahaman yang saya berikan, mohon diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.